Aksi kejahatan jalanan sudah sangat meresahkan warga. Di kawasan Jalan Merpati Raya Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat, dua remaja berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam milik pria Parubaya yang sedang membaca pesan. Korban sempat berteriak, namun pelaku langsung kabur ke arah Jalan Pesona Anggrek. Aksi penjamretan juga terjadi di perumahan Wisma Asri Bekasi Utara. Seorang bocah 5 tahun dijamret kalungnya saat sedang bermain sepeda dengan temannya. Kedua aksi jamret ini pun terekam CCTV hingga viral. Aksi penjamretan di Bekasi Utara kerap terjadi. Namun hingga kini para pelaku belum ada satupun yang tertangkap. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi jenazah seberat 142 kg di Jalan Abdul Rahman, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus berhati-hati dan menggunakan tandus serta tali dari lantai 2 melalui tangga rumah. Evakuasi dilakukan atas permintaan keluarga yang kesulitan memindahkan jenazah dari lantai 2 lantaran kondisi tangga rumah yang sempit dan membahayakan. Evakuasi berhasil dilakukan hingga jenazah segera dimakamkan keluarga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan kios hangus dilalap api di Pasar Ciampea Baru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga berasal dari kios makanan di Blok C1 dan akibat banyaknya bahan mudah terbakar, api dengan cepat menjalar ke seluruh kios Blok C. Ratusan pedagang yang panik segera mengevakuasi seluruh dagangannya. 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk mengendalikan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi juga masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Satu lagi mana ya? Pria ini nyaris jadi bulan-bulanan warga usai terpergok melakukan aksi ganjal ATM di gerai ATM Jalan Lodaya, Bogor Tengah, Kota Bogor. Dua pelaku, HS dan AP, melakukan modus menawarkan bantuan pada korban wanita yang kesulitan menarik uang. Sebelumnya pelaku sudah mengganjal ATM dengan tusuk gigi hingga merusak mesin. Kartu ATM milik korban yang tersangkut segera diambil usai pelaku menghafal PIN korban. Atas aksinya, para pelaku berhasil menggasak uang ratusan juta rupiah milik para korban. Ada peran pelaku lainnya untuk mengintip dan menghafal PIN tersebut. Setelah dihafal, kemudian ATM milik korban berhasil diserah terimakan kepada pelaku lain, maka langsung dikuras saat itu juga menggunakan PIN yang sudah dia hafal dan dia intip dari komplotan ini. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah kartu ATM dari berbagai bank, pisau, cutter, dan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi tewas kecelakaan akibat menghindari aksi kelitih atau kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di Jalan Wilayah Umbul Harjo, Yogyakarta. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, dua kelompok warga saling berhadapan sambil membawa senjata tajam akibat tak terima ditegur.
Tangis histeris orang tua pecah saat mengetahui seorang mahasiswi Universitas Aisyah UFA tewas saat menghindari aksi kelitih pengendara motor yang mengayunkan senjata tajam di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Korban tewas akibat menabrak pembatas jalan karena ketakutan untuk menghindari aksi kejahatan jalanan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun naas, nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Termonitor 2 orang dengan satu menggunakan sajam yang berteriak-teriak di pinggir di tengah jalan kepada masyarakat pengguna jalan yang akan melewati. Kemudian melihat itu yang bersangkutan menghindari tapi menambah gasnya, kecepatannya, kemudian melewati sebelah kiri. Saat ini polisi masih melacak identitas 2 orang yang diduga mabuk dan salah satunya membawa senjata tajam tersebut. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Warga desa Teramok Bangkalan geger saat 2 kelompok saling berhadapan di jalanan dengan membawa celurit di tangan masing-masing. Sejumlah mama berteriak agar kedua kelompok membubarkan diri. Anggota TNI dari Koramil dan Polsek setempat juga berusaha memisahkan kedua pihak. Namun masing-masing pihak terus terlibat cekcok sambil mengacungkan senjata tajam. Insiden berawal saat 2 pengendara motor melewati jalanan desa yang sedang dalam proses pengerjaan proyek perbaikan jalan. Tak terima ditegur, pengendara motor yang merupakan keluarga tokoh desa kembali membawa massa. 2 orang pemuda yang mengendari sepeda motor dengan kenceng, kemudian ditegur sama masyarakat yang mungkin lagi jaga di kampung, kemudian terjadi cekcok pengendara sepeda motor tersebut sama sejumlah masyarakat yang duduk di pinggir jalan. Keributan ini akhirnya reda usai sejumlah tokoh agama dan masyarakat turun tangan. Untuk mencegah keributan, pihak TNI dan Polri masih menjaga lokasi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 balita kakak beradik dianiaya orang tua asuhnya di Cilincing, Jakarta Utara. Kedua korban kritis dengan luka memar di sekujur tubuh. MFW, anak berusia 1 tahun, terbaring di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kakaknya RV juga dirawat di rumah sakit yang sama dengan luka lebam di sekujur tubuh. Kedua korban diduga dianiaya oleh orang tua asuhnya di rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penganiayaan diketahui saat orang tua asuh korban ke rumah sakit pekerja KBN Cilincing dengan alasan mengidap diare. Namun pihak rumah sakit curiga dengan luka-luka korban hingga menghubungi pihak kepolisian. Sementara itu, tetangga korban mengaku sering mendengar suara tangisan dalam rumah kontrakan. Tetangga juga sempat melihat sang kakak dengan luka lebam di tubuhnya mengais tong sampah di depan rumah. Dia sih nangis doang. Oh, sering nangis. Nah, itu dia kalau makan yang Mbak lihat itu gimana? Dia bangun tidur aja kayaknya kesakitan banget. Aduh, ayo bangun, aku bilang kan. Belum, udah makan belum? Udah tadi pagi dikasih bunda katanya kan. Cuman saya kasih kue pertama, nah dia mungutin lagi sampah tuh dari sampah itu. Tanyalah ke yang punya rumah gitu kan. Enggak, itu enggak dikunci, cuma di sini aja bisa ditarik. Bener ditarik, betul ditarik, ternyata kosong kan. Karena saya penasaran karena belum tahu ini tadi di mana, akhirnya saya jalan ke samping situ, ternyata ada anak kecil sebenarnya itu, anak yang pertama itu. Polisi sudah mengamankan orang tua asuh korban dan menyita barang bukti berupa gagang sapu, gesper, penggaris, dan martil yang diduga untuk menganiaya korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang siswi SMA di Kabupaten Muaro Jambi ditemukan dalam kondisi lemas diduga menjadi korban begal sekaligus ruda paksa seorang pengemudi ojek online. Sementara di Tuban, Jawa Timur, seorang residivis tega mencabuli bocah anak tetangganya saat acara tahlilan meninggalnya istri pelaku.
Warga Kecamatan Jambi Keluar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, geger saat menemukan seorang siswi SMA yang tertunduk lemas. Ia diduga menjadi korban begal sekaligus ruda paksa seorang pengemudi ojek online. Siswi tersebut merupakan pelajar SMA negeri di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sepulang sekolah, ia memesan ojek online tujuan rumah tinggalnya. Namun ia kemudian dibawa ke tempat sepi dan diruda paksa oleh pengemudi ojek online tersebut. Korban diselamatkan warga pemancing yang mendengar teriakan minta tolong di lokasi kejadian. Saat diperiksa, ponsel dan uang korban raib dibawa pelaku. 15 sudah berada di lokasi sekolah, tentunya sesuai dengan jadwal pelajaran kita sampai jam 3.35. Ya, jadi itu menjadi tanggung jawab kita mengelola sekolah. Gitu. Karena kemarin kejadiannya sudah jam 4, ya, semua guru sudah berada di rumah. Usai kejadian, korban dievakuasi warga ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi guna penanganan medis. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, Ainus melaporkan. Seorang pria berinisial J ditangkap unit perlindungan anak dan perempuan Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban, Jawa Timur. Pria parubaya ini dilaporkan terkait dugaan pelecehan anak di bawah umur. Saat itu pelaku sedang menggelar doa bersama untuk memperingati 40 hari kematian sang istri. Ironisnya, korban yang berusia 6 tahun bersama sang ibu juga membantu persiapan di rumah pelaku. Saat ada kesempatan, pelaku menyekap korban di kamar dan melecehkannya. Perbuatan itu terungkap setelah korban mengeluh sakit dan bercerita ke orang tuanya. 40 harinya istrinya tersangka, ya. Dia dimasukkan ke ruangan salah satu kamar, kemudian disekap dan melakukan aksinya. Pelaku rupanya juga pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan telah dipenjara selama 7 tahun. Kini ia kembali meringkuk di sel tahanan Mapores Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dipicu saling senggol, seorang pelajar babak belur dikeroyok kakak kelas di sekolahnya di Makassar. Akibatnya korban alami luka di wajah dan harus mendapatkan perawatan. Sejumlah siswi histeris melihat aksi pengeroyokan oleh sejumlah pelajar terhadap adik kelas di lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berinisial IM dikerumuni puluhan pelajar yang menghakiminya. Bahkan beberapa pelajar menganiaya secara brutal. Beruntung korban langsung dievakuasi rekannya. Akibat perundungan, korban menderita luka serius pada bagian wajah dan menjalani perawatan di rumah sakit. Diduga aksi pengeroyokan dilatar belakangi balas dendam. Usai kejadian, pihak sekolah telah memanggil para orang tua pelaku maupun korban. Mereka pun sepakat untuk berdamai dan menyerahkan penyelesaian kasus ini di sekolah. Anak-anak itu saling bersenggolan saja sebenarnya pada awalnya. Dan kami sudah tangani. Kami sudah tangani untuk mendamaikan. Hanya saja yang namanya mungkin musibah, tiba-tiba ketemu kembali, terjadilah kejadian yang kemarin itu seperti yang kita lihat di video. Kini para pelaku diberi sanksi skorsing dengan tidak diperbolehkan masuk sekolah selama 1 pekan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Korban alami mual dan muntah-muntah dan harus dirawat di rumah sakit. Sejumlah siswa SD Negeri 39 Kota Palembang, Sumatera Selatan terbaring lemah usai mengonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot rasa. 4 dari 9 siswa harus dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami mual serta muntah. Menurut pihak sekolah, kejadian berawal saat para siswa membeli jajanan berbentuk minuman semprot rasa di kantin sekolah saat jam istirahat. Namun saat pelajaran sekolah, para siswa mengeluh mual. Jam setengah 10 itu anak kan istirahat, mungkin kesempatan itulah anak-anak jajan kan, langsung ke anak-anak muntah. Nah setelah anak-anak muntah langsung dibawa ke ruang guru, setelah itu kami bawa ke puskes.
tetapi pihak puskes menghimbau untuk dibawa ke rumah sakit. Kini tim Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita jajanan semprot rasa untuk diketahui kandungan di dalamnya. Sementara pedagang yang menjual jajanan telah diperiksa penyidik kepolisian sektor Ilir Timur 1 Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. 630 unit kendaraan dinas Pemkot Bekasi, Jawa Barat dilaporkan hilang. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Pelaku pengoplos tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi ukuran 5 kg dan 12 kg ditangkap polisi di Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Dalam aksinya pelaku membeli dan mengumpulkan tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg. Kemudian memindahkan isinya ke tabung gas non-subsidi dengan menggunakan alat modifikasi. Gas hasil oplosan pelaku dijual ke sejumlah wilayah di Cianjur dan Bandung, serta meraup keuntungan sebesar Rp68.000 per tabungnya. Beroperasi sejak tahun 2022, tersangka sudah merugikan negara lebih dari Rp800 juta. Mengumpulkan terlebih dahulu tabung-tabung subsidi, tentunya yang berisi dengan gas. Kemudian dengan alat tertentu yang digunakan berupa pipa dan yang sudah dimodifikasi menjadi regulator dan es batu. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti tabung gas berbagai ukuran, 1 mobil, dan barang bukti lainnya. Kini pelaku dijerat Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp50 miliar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan sebanyak 630 unit kendaraan dinas aset pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat hilang. Total kerugian negara mencapai Rp61 miliar. Berdasarkan laporan hasil keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, menemukan hilangnya 630 unit kendaraan dinas pemerintah Kota Bekasi pada laporan keuangan pemerintah daerah LKPD 2023. Temuan ini pun sangat mengejutkan karena total kerugian negara mencapai senilai Rp61 miliar. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaidi, mengaku belum mengetahui terkait hilangnya kendaraan aset milik pemerintah Kota Bekasi. Ia menduga mungkin saja aset-aset kendaraan masih ada, hanya belum tercatat dengan baik. Karena kalau lihat dari tahun-tahun, mungkin ini dari tahun berapa ini ya beritanya ini kan. Saya khawatir ini adalah dari tahun seandainya, maaf ya, 2005 atau 2000 semenjak ada nih Pemkot lah gitu kan. Ya saya rasa ini kita lihat, kalau toh memang kendaraannya perlu dihapuskan karena udah menyusut, ya lakukan gitu kan. Jangan sampai cuma tercatat judulnya tapi kendaraannya udah nggak jelas. Jika secara fisik aset tidak diketahui keberadaannya, namun tercatat masih ada, publik menilai Pemkot Bekasi terkesan lalai dan lemah dalam administrasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu harapan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak adalah dapat memberikan nutrisi dari makanan bergizi. Pemberian nutrisi bisa untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan menguatkan imun tubuh anak. Sakatonik menghadirkan Sakatonik ABC Kurkuma Madu sebagai terobosan meningkatkan nafsu makan dan menjaga daya tahan tubuh pada anak berupa vitamin tablet hisap berbentuk menarik dengan rasa yang cocok di lidah anak-anak. Sakatonik ABC juga memperkenalkan kampanye semangat makan sehat, makan hap-hap-hap. Sakatonik juga mengenalkan aplikasi ABC Nutrimeter yang dapat mempermudah orang tua memonitor tumbuh kembang anak. Dengan kampanye ini kita mengedukasi para orang tua untuk tetap memonitor status gizi tumbuh kembang anak. Dengan adanya alat ini kita jadi bisa mempotret sebenarnya tumbuh kembang anak di Indonesia itu seperti apa sih. Walaupun memang sudah ada yang dilakukan tapi paling tidak orang tua jadi terlibat aktif.
Dalam kesempatan ini, Sakatonik juga mengadakan talk show interaktif, membahas tumbuh kembang anak, dan juga berbagi tips di saat anak susah makan. Aksi bakar keranda mayat warnai unjuk rasa tolak vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Lintas Ayu Siang segera kembali. Sejumlah pemuda dari Aliansi Madura Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Mereka memprotes putusan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya sendiri, Dini Sera Afrianti. Masa menilai putusan hakim tersebut mencederai hati rakyat sekaligus menunjukkan matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Para pendemo ini pun menuntut 3 hakim yang menangani kasus Ronald Tanur diberi sanksi berat. Tuntutan kami harus segera dipecat. Dipecat ya? Mereka sudah tidak layak untuk menduduki hakim di kota Surabaya ini. Dipecat Pak ya? Harus dipecat Pak. Tiga-tiganya dipecat? Tiga-tiganya harus dipecat. Siapa yang terlibat di perkara ini harus dipecat, dikeluarkan dari instansinya seperti itu. Sebelumnya keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti menggelar audiensi bersama Komisi 3 DPR RI Senin kemarin. Kuasa hukum menunjukkan sejumlah bukti foto jasad korban Dini sebelum diautopsi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan kasus tersebut sangat janggal lantaran terdakwa Ronald Tanur divonis bebas sementara bukti foto jasad korban sangat memprihatinkan. DPR pun akan proaktif mengangkat kasus ini agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan. DPR juga akan melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur agar tidak bepergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi, selebgram wanita diamankan polisi karena promosikan judi online. Pelaku memanfaatkan pengikut di akun media sosial untuk bergabung di judi online situs robot slot. KN, warga Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara setelah diketahui mempromosikan situs judi online melalui akun media sosialnya. Selebgram ini memanfaatkan pengikut di akun media sosial untuk bergabung di judi online situs robot slot. Apesnya, promosi judi online di akun media sosial milik KN terendus tim cyber Polres Jepara. Dari unggahan situs judi online tersebut, tersangka memperoleh imbalan mulai 1,8 juta rupiah setiap bulan. Yang mana bahwa tersangka ini merupakan suatu peserta atau afiliator yang mempromosikan judi online kepada masyarakat untuk diajak ikut serta bergabung. Kini polisi telah mengamankan ponsel serta buku tabungan penerima bayaran. Sementara tersangka dijerat pasal tentang judi serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ratusan botol miras bersama rokok dan tembakau ilegal dimusnahkan petugas Bea dan Cukai hasil sitaan di pelabuhan bandara hingga perbatasan. Barang sitaan ilegal dimusnahkan di kantor pusat Bea Cukai Jakarta. Barang-barang terdiri dari 160.000 botol miras, 12 juta batang rokok, dan juga tembakau ilegal. Barang-barang ini sebelumnya disita petugas dari pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Pemusnahan dilakukan tidak hanya di kantor Bea Cukai Pusat, namun juga dilakukan di wilayah Bogor dan Cikarang. Total barang ilegal yang dimusnahkan senilai 165 miliar rupiah. Pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan terus meningkat. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, kenaikan harga yang cukup tinggi di komoditas cabai yang kini sudah mencapai Rp100.000. Ya, dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, belakangan ini informasi terkait penaikan harga sembako dan juga pelonjakan harga sembako yang terjadi di beberapa wilayah. Bahkan peningkatan ini juga dialami 2 hingga 3 kali lipat. Tempat kami melaporkan saat ini yakni di Pasar Johar Baru juga sedang mengalami peningkatan. Memang peningkatan ini juga di samping kami saat ini sedang ada beberapa harga sembako yang memang juga mengalami peningkatan. Salah satunya ini cabai yang mengalami peningkatan dari Rp80.000 kini sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Bahkan peningkatan lainnya yakni dialami oleh minyak kita yang awal mulanya Rp15.000 kini sudah menaik menjadi Rp16.000 per 1 liter. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan dikarenakan para petani di sejumlah wilayah sedang mengalami gagal panen dan juga mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Tentu hal ini menjadi sorotan bahkan menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan kembali harga komoditas pangan. Tentu hal ini juga menjadi harapan dan juga keluhan bagi para penjual maupun bagi para pembeli karena para penjual juga mengalami pemasukan yang kurang baik dan para pembeli juga mengurangi jumlah pembelian terutama bagi para pengusaha yang juga menggunakan beberapa komoditas pangan ini. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.